Halo guys, nama saya Lalu Arpa Amnesia dari Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Barat, Desa Gunung Tiang. Saya dari Prodi PPKN, Fakultas FKIP, dan cuman itu saja. Mungkin dadah bro, dadah, love you, muah muah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihimul kirami ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat lain-lain sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ibu dosen, bapak dosen, atau segala macamnya itu. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan selawat serta salam atas kehadiran atau junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam menaiki unta atau kuda menuju alam menaiki Yamaha. Dengan kata lain, Yamaha semakin di depan, dan dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ila nur, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Dendi Ratna, yakni tentang program pembangunan berkelanjutan dan UU Desa. Sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Lalu Arpa Amnesia dari Prodi PPKN semester 2 Fakultas FKIP. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang program pembangunan berkelanjutan dan UU Desa. Langsung saja kita jelaskan. Oke, cekidot guys. Pembangunan daerah. Apa sih pembangunan daerah ini? Pembangunan daerah ini adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menggapai tujuan daerah tersebut. Tujuan daerah ini ada macam-macam. Pertama, ada tujuan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang dimana tujuan tersebut tidak lepas dari untuk mensejahterakan rakyat atau warga yang ada dalam daerah tersebut. Contoh, dalam kesehatan, dibangun gedung rumah sakit untuk warga sehingga warga tidak capek-capek ke kota untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Terus contoh pendidikan, dibangun sekolah atau TK untuk calon siswa atau calon pelajar untuk mendapatkan pendidikan sehingga lebih mudah mendapatkan akses pendidikan, yang dimana tujuan-tujuan tersebut, yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Terus ada namanya Undang-Undang Desa. Apa sih Undang-Undang Desa ini? Undang-Undang Desa ini adalah undang-undang yang mengatur bagaimana cara pemerintahan dalam desa. Di dalam Undang-Undang Desa ini ada beberapa asas penting. Contoh, salah satunya peraturan desa. Apa sih peraturan desa ini? Peraturan desa ini adalah peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset dalam desa. Ketika ada uang masuk dari pemerintah dan ke desa, maka undang-undang ini bertugas untuk mengatur bagaimana cara pemakaian uang tersebut, yang dimana uang ini pasti dipakai untuk kepentingan desa tersebut, bukan kepentingan pribadi. Dan yang menjalankan tugas ini, tugas keuangan dan aset ini adalah petugas yang ada dalam desa tersebut. Terus yang kedua itu ada penataan desa dalam undang-undang desa tersebut. Apa sih penataan desa ini? Penataan desa ini adalah mengatur tugas dan fungsi kepala desa. Itu penataan desa. Dalam melaksanakan pemerintahan, undang-undang desa ini mengatur kewajiban bagi kepala desa.
Terus hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Penataan desa ini juga memberikan hak dan kewajiban bagi warga desa. Hak warga desa ini mendapatkan ini, kewajibannya ini. Itu diatur dalam penataan desa yang dimana penataan desa ini adalah asas-asas dari undang-undang desa tersebut. Terus yang ketiga ada pembinaan dan pengawasan. Dalam asas-asas undang-undang desa ada pembinaan dan pengawasan. Undang-undang ini mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah di desa. Ketika ada penyelenggaraan pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka undang-undang ini bertugas sebagai pengaturan bagaimana cara memanage atau mengatur dalam pembinaan tersebut yang dijalankan oleh petugas pembinaan tersebut. Terus ada undang-undang adat. Apa sih gunanya undang-undang adat ini? Undang-undang adat ini berfungsi untuk mengatur bagaimana cara kita. Undang-undang adat ini berfungsi untuk mengatur adat istiadat yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali adat istiadat, budaya, sosial, apalah segala macam itu banyak di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu undang-undang yang mengenai adat sehingga tidak terjadi penyelewangan atau ada dasar hukumnya. Ketika kalian melaksanakan adat itu ada dasar hukumnya. Contoh seperti menari di budaya Lombok itu atau di adat Lombok itu ada namanya menari, yang dimana mempelai laki-laki ini mencuri mempelai perempuannya. Fungsinya undang-undang ini sebagai asas, kalau ini ada loh undang-undangnya, saya melaksanakan adat ini ada loh undang-undangnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Terus yang terakhir, hubungan antara program pembangunan dan berkelanjutan dan UU Desa. Apa sih hubungan pembangunan berkelanjutan dan UU Desa ini? UU Desa ini memiliki hubungan dengan program pembangunan berkelanjutan ialah sebagai alat mengatur program pembangunan dan pembangunan berkelanjutan di dalam desa. Bagaimana cara mengatur, memanage, apa segala macam itu sehingga tidak terjadi penyelewangan yang terdapat dalam desa tersebut, dan menjaga dan memanage program pembangunan berkelanjutan dalam desa tersebut. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Maybe that's it for me. Syukron kasiran. Allah wal hadilah sabil rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time, bro. Love you. Masih ya? Tunggu dulu. Ada beberapa poin penting yang lupa saya sampaikan. Yang pertama, ada problem dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Apa problemnya? Yang pertama itu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah ini. Seperti yang kita tahu, pembangunan daerah ini memerlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan aspek-aspek lain dalam pemerintahan maupun masyarakat, sehingga pembangunan daerah ini dapat dengan mudah dicapai. Akan tetapi sayangnya seringkali masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah. Dampaknya antara lain adalah rencana yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, rendahnya tingkat penerimaan dan partisipasi, serta ketidaksesuaian antara rencana dan realitas yang dialami oleh masyarakat setempat. Contoh kasus yang dapat dijadikan referensi adalah pembangunan infrastruktur di suatu desa yang tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Akibatnya infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal. Solusi dari saya pribadi, mungkin ada kekurangan atau apa dari solusi saya bisa ditambahkan oleh ibu atau pendengar. Solusi saya itu sebelum melaksanakan pembangunan daerah, kita lebih dahulu
bersosialisasi terkait apa yang akan dibangun atau apa yang akan dibuat dalam program berkelanjutan dalam suatu daerah tersebut, sehingga warga memberikan, ini loh yang kekurangan di desa kita, ini loh yang kami butuhin, ini loh yang kami mau, supaya tidak terjadi ketidak partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tersebut, sehingga mereka semua partisipasi karena ada keterlibatan, ada keinginan, karena ada yang mereka butuhin, sehingga mereka mau mengikuti keterlibatan dalam pembangunan tersebut. Yang kedua, ada ketidakefisienan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan. Namun, seringkali ketidakefisienan dalam koordinasi antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menghambat pencapaian pengamatan daerah dalam memperlambat implementasi proyek-proyek pembangunan. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan industri di suatu kawasan, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menyebabkan keterlambatan perizinan, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Ketika terjadi pembangunan daerah, ada juga problem yang sering muncul, yakni ketidakefisienan koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, sehingga sering sekali muncul permasalahan seperti dalam perizinan, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan karena mereka kurang berkoordinasi. Saran saya itu untuk lebih banyak koordinasi ke pihak swasta atau pihak pemerintah, sehingga mengurangi dampak dari ketidakefisien tersebut. Yang ketiga, ada kurangnya alokasi sumber daya yang memadai. Alokasi sumber daya yang memadai merupakan faktor krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, seringkali terjadinya kurangnya alokasi sumber daya yang memadai di suatu daerah, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, membatasi potensi pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah terdapat juga hambatan, yakni alokasi sumber daya yang kurang memadai, sehingga membuat pembangunan tersebut terhambat atau mendok di tengah-tengah jalan, sehingga dia itu seringkali waktu yang ditentukan untuk menggapai tujuannya ini tapi malah nyeleweren. Karena apa? Karena alokasi kurang. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan jalan raya, kurangnya alokasi anggaran memadai dapat menyebabkan proyek terhambat atau tidak selesai tepat waktu, sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik. Nah, sebagai contohnya tadi itu proyek pembangunan jalan raya, kalau kurang dananya maka bisa jadi itu proyeknya akan putus tengah jalan, sehingga mengakibatkan kepada masyarakat itu sendiri mendapatkan dampak negatif, seperti mereka itu kurangnya aksesibilitasi untuk ke kota atau sebagai macamnya itu. Terus ketidaktepatan dalam perencanaan. Selain dari hal-hal tersebut, ada juga satu problem yang muncul ketika pembangunan desa, yaitu ketidaktepatan dalam perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat merupakan masalah serius dalam pembangunan daerah. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya data dan informasi yang akurat. Ketidaktepatan dalam perencanaan ini adalah ketika kita mau membuat rencana atau membuat pembangunan dalam desa tersebut atau daerah tersebut tidak sesuai dengan yang kita perkirakan, maka akan menghambat pembangunan tersebut. Contoh, kita akan bangun fasilitas kesehatan, akan tapi dananya kurang serta alat pekerja kurang, sehingga dapat menghambat dan menyelesaikan itu, sehingga tidak terjadi
pembangunan fasilitas kesehatan karena terhambat, karena uang dananya habis. Karena apa? Karena ini tidak ketepatan dalam perencanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang problemnya. Terus cara mengatasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mau dia berpartisipasi sehingga cepat selesai. Terus memperkuat kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, optimalisasi alokasi sumber daya. Yang keempat, peningkatan kualitas perencanaan. Nah, sehingga tidak menghambat dalam perencanaan atau pembangunan daerah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.